Dek. Nah, kalau saat ini di layar ibu-ibu sekalian ada tulisan this meeting is being recorded. Pilih saja yang got it atau continue, Bu. Nih, continue. Disuruh continue. Recording. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Yang terhormat ya kepada Lurah Kelurahan Ulu Jami. Yang terhormat Masya Allah ya Ibu Yuni selaku Kasih-Kesra Kelurahan Ulu Jami ya. Ya Masya Allah hampir 2 minggu ini ya saya dibantu nih sama Bu Yuni untuk menyelenggarakan acara ini. Terima kasih banyak Ibu ya atas bantuannya selama ini Bu ya. Semoga Ibu sehat-sehat selalu Bu ya. Amin. Yang terhormat kepada Ibu Ketua TPPKK Kelurahan Ulu Jami ya. Yang terhormat Masya Allah tidak lupa saya sebutkan kepada Pak Anju ya selaku Kasih Ekbang Kelurahan Ulu Jami. Ya mungkin hampir 1 tahun ini bahkan lebih Bu ya gitu sudah 1 tahun ini yang koordinasi nih ya hampir setiap bulan ya antara saya Pak Anju juga Pak Novi. Terima kasih juga Pak Anju atas bantuannya selama ini menghandle ya kegiatan tersenyum yang ada di Kelurahan Ulu Jami ya. Tidak lupa juga saya sebutkan mungkin di sini ya ada ibu-ibu PKK-nya nih, Masya Allah ibu-ibu kerennya ya, gitu ibu PKK yang ada di Kelurahan Ulu Jami ya. Mungkin juga ada kader Dasawisma, kader Jumantik ya. Mungkin di sini juga ada mungkin kader Bank Sampah gitu ya. Dan seluruh hadirin yang hadir pada pagi hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan Bu ya nikmat yang menurut saya nikmat yang paling mahal adalah nikmat kesehatan. Ya, karena kita kalau sudah sakit kadang kesini ke situ nggak bisa Bu ya, makan ini makan itu nggak bisa. Tapi pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang kita nantikan syafaatnya yaumul akhir kelak. Insya Allah Bu ya kita yang akan mendapatkan syafaat itu yang menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mohon izin ibu-ibu ya mungkin ada istilah tak kenal maka tak sayang Bu ya gitu. Ini saya juga baru pertama kali nih ya kebanyakan wajah-wajah baru dari ibu-ibu hebat-hebat yang ada pada pagi hari ini. Saya izin memperkenalkan diri dulu Bu ya. Nama saya Muhammad Gifari Dimas Bu ya atau biasa dipanggil Mas Dimas atau Mas Gifari. So, alhamdulillah saat ini saya diberikan amanah Bu di Rumah Surah Kutub sebagai penanggung jawab program sedekah minyak jelantah di daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Nah, salah satunya di Jakarta Selatan kan ada Kelurahan Ulu Jami Bu ya gitu. Mas Dimas, sebenarnya mau ngapain Mas Dimas kita pada pagi hari ini gitu. Kok bahas lagi program sedekah minyak jelantah? Kan Ulu Jami itu sudah aktif Mas Dimas. Bahkan Bu ya, Ulu Jami merupakan kelurahan terbaik Bu di Jakarta Selatan Bu ya. Di tahun 2021 saja Bu. Tahun 2021 Bu ya dari Januari itu sudah ada sekitar 6 ton Bu. 6 dirijen ya. Di tahun 2021 saja Bu. Masya Allah Bu ya. Kalau kita bawa nih Bu dari tahun 2020 dari bulan Agustus ya Bu ya, itu sudah ada sekitar 1000 dirijen Bu ya atau sekitar 10 ton ya Bu ya gitu. Sekitar 10.000 liter ya gitu. Masya Allah. Jadi sebenarnya Ulu Jami itu ya sudah sangat baik banget Bu ya, udah top 2 jempol Bu. Kalau saya punya 5 jempol saya kasih 5 jempol Bu ke ibu-ibunya gitu ya Masya Allah. Nah, terus kita mau ngapain Mas Dimas hari ini? Nah, kalau menurut saya Bu ya, ibu-ibu yang ada di Kelurahan Ulu Jami 80% materi udah paham Bu ya. Nah, cuma nanti ada 2 poin Bu yang baru. Insya Allah ini good news Bu. Ini kabar baik buat ibu-ibu sekalian ya gitu. Nanti ada di materi, mungkin bagian 20% terakhir itu ada good news Bu ya. Berita baik buat ibu-ibu sekalian. Di mana Bu sebenarnya Bu ya? Kami sebenarnya belajar Bu dari Kelurahan Ulu Jami. Di mana di Ulu Jami kan udah keren Bu ya.
di mana untuk kegiatan sedekah minyak jelantah PKK-nya itu sudah aktif duluan Bu bahkan. Nah, oleh karena itu sebenarnya kami belajar Bu Darul Jami, kami ingin terapkan juga ke seluruh kecamatan dan kelurahan yang ada di Jakarta Selatan, ya, di mana untuk seluruh kecamatan dan kelurahan nanti melibatkan PKK-nya Bu, gitu. Jadi kemarin ada instruksi dari Ibu Wali Kota ya, Ibu Sari, beliau menyarankan nih ngasih instruksi, oke kalau gitu libatkan PKK-nya, contoh Ulu Jami sosialisasikan ke semua kelurahan, gitu ibaratnya Bu ya. Jadi ya sederhananya nanti ada keterlibatan PKK Bu untuk sedekah minyak jelantah, gitu. Tapi kalau Ulu Jami kan sudah Bu ya, gitu. Nah, mohon izin Ibu, sebelum saya lanjut, saya ingin memberitahu 2 hal Bu ya. Pertama, insya Allah nanti di sini ada link presensi Bu atau absensinya. Ya, sudah saya siapkan, jadi nanti tolong diisi Bu ya. Sudah saya kirimkan di kolom chat untuk link presensinya, jadi nanti tolong diisi Bu, gitu. Dan yang kedua, mohon izin Bu, nanti pada saat pemaparan materi ada presentasi yang ingin saya tampilkan, Bu ya. Jadi bukan hanya secara lisan, tapi juga secara visualnya ada juga Bu ya gitu. Nah, jadi izin saya share screen untuk menampilkan PowerPoint-nya Bu ya gitu. Oke. Ibu. Nah, pertama Bu, apakah suara saya sudah terdengar jelas Bu? Sudah. Tapi alhamdulillah. Yang kedua, apakah Ibu sudah bisa melihat materinya Bu? Yang ada Bisa. foto Pak Isnawa sudah Bu ya? Alhamdulillah. Sudah. Jadi sebenarnya Bu ya, kegiatan ini dilakukan di aula kelurahan masing-masing Bu, aula kecamatan maupun kelurahan masing-masing. Ya. Tapi karena sekarang lagi PPKM, lagi COVID Bu ya, apalagi sekarang belum melandai, jadinya kami lakukan secara online Bu. Kami lakukan secara online melalui Zoom meeting seperti ini. Tuh. Nah biasanya Bu, lagi Zoom meeting. biasanya Bu ketika saya datang ke kelurahan, ketika saya datang ke kelurahan ada satu Bu ritual Bu ya, ada satu hal yang wajib saya lakukan Bu, yaitu apa? Tentunya saya tanya kabar Bu. Ya. Kok bisa Mas Dimas? Bisa Bu, karena menurut saya PKK itu keren banget Bu. Ya, baru ketemu saja spiritnya sudah berbeda, ya semangatnya sudah berbeda Bu gitu. Yang pantas dan wajib dicontoh malah kalau menurut saya. Nah, jadi nggak apa-apa Bu ya, untuk sekarang nih Bu, untuk sekarang saya akan tanya kabar ke ibu-ibunya sekalian. Nanti tolong dijawab Bu ya. Jadi boleh untuk kali ini di unmute Bu, di open, dibuka mic-nya Bu ya gitu. Nanti saya tanya kabar. Gitu. Ibu-ibu, apa kabar PKK? Alhamdulillah. Luar biasa. Kita semua, Masya Allah, keren banget ya. Itu Bu, itu yang saya salut dari PKK Bu ya. Kenapa? Karena PKK baru ketemu saja spirit sudah berbeda. Nah Bu, ini izin Bu ya, untuk 20 menit ke depan saya mute dulu semuanya Bu ya. Saya off dulu, saya tutup dulu mic-nya. Biar nanti tidak ada suara yang tumpang tindih Bu ya gitu. Baru nanti pada saat saya tanya jawab, mungkin nanti bisa saya buka lagi mic-nya gitu Bu ya. Oke. Jadi Mas Dimas, sebenarnya kita hari ini mau ngapain Mas Dimas? Mau bahas apa mengenai ini Bu? Optimasi program Kampung Tersenyum Bu ya. Di mana seperti yang Ibu sudah pada tahu, kalau program Kampung Tersenyum atau sedekah minyak jelantah sudah program yang sudah lama Bu, yang sudah berjalan hampir 2 tahun di Jakarta Selatan. Pertama kali kami mendapatkan surat instruksi Wali Kota nomor 22 tahun 2020 itu di bulan Februari Bu. Ya, Februari tahun lalu, di tahun 2020. Ya, jadi ini merupakan salah satu program pemerintah Jakarta Selatan, Ibu ya, di bagian atau sektor lingkungan. Nah, berjalannya waktu Bu, berjalan waktu hampir 2 tahun, ternyata kami melihat Bu, ada yang bisa dioptimalkan, ada yang bisa dicontoh Bu ya, kita ada yang bisa ditingkatkan. Nah, oleh karena itu, kali ini judulnya optimasi, Bu ya. Kita mau mengoptimalkan sesuatu, bukan lagi tahap awal, Bu, bukan lagi implementasi. Nah, di mana di optimasi ini kemarin melakukan rapat, Bu. Kami melakukan evaluasi bersama dengan siapa saja, Mas Dimas? Dengan ini, Bu. Bapak Isnawa Aji, Bu ya, selaku PLT Wali Kota Jakarta Selatan, tentunya juga dengan ibunya, Bu, ya. Ibu Sari Jiatmi Isnawa Aji selaku Ketua TPPKK Kota Administrasi Jakarta Selatan. Nah, kalau yang sebelah kanan ini Pak Suhito Bu ya, Direktur Eksekutif Rumah Sosial Kutub. Salah satu hasil yang kami dapatkan Bu ya, Ibu Sari yang ini Bu, beliau menyarankan Mas Dimas gitu, bisa nggak untuk program sedekah minyak jelantah di Jakarta Selatan
libatkan juga PKK-nya. Jadi untuk semua kecamatan dan kelurahan nanti akan melibatkan PKK-nya. Bahkan di situ Ibu Sari menyebutkan, coba contoh Ulu Jami itu, bagaimana masyarakatnya bergerak gitu kan ya. Gitu. Nah, oleh karena itu Bu, di sini nanti kita ada optimasi Bu ya. Kita mengoptimalkan dengan cara apa? Dengan cara kita meningkatkan sinergi. Dengan cara kita meningkatkan kerjasama antar rumah sakit kutub, PKK-nya, kelurahan dan juga masyarakatnya seperti itu Bu. Nah, jadi insya Allah ini Bu, topik pembahasan pada pagi hari ini Bu ya. Insya Allah tidak banyak. Ya. Yang pertama nanti izin saya sampaikan mengenai rumah sosial kutub dan tersenyum Bu ya. Mungkin di sini ibu-ibunya masih ada yang bertanya. Mas, kutub tuh kutub apa Mas Dimas? Itu kutub utara, kutub selatan atau kutub timur gitu ya. Kok terus nama programnya tersenyum Mas Dimas? Kenapa nggak tertawa misalnya gitu Bu ya. Nah, nanti izin saya sampaikan Bu. Baru nanti izin saya sampaikan juga mengenai kondisi saat ini Bu ya. Dari program sedekah minyak jelantah. Baru yang terakhir nanti rencana 3 bulan program ke depannya mau ngapain. Nah, mohon izin Ibu ya. Jadi pertama insya Allah ini sekitar 20 hingga 25 menit Bu ya gitu. Dan yang kedua, kalau nanti ibu-ibu di sini tiba-tiba lagi menyimak, lagi mencatat terus ketinggalan Bu. Tenang saja Bu. Kenapa? Karena nanti di akhir bisa ditanyakan atau materi nanti bisa saya sebarkan. Jadi materi beserta rekaman ini nanti akan share ke ibu-ibu sekalian. Itu Bu ya. Oke, mungkin kita bisa langsung yang ke pertama Bu, tentang rumah sosial kutub gitu Bu ya. Nah, Mas Dimas ini kutub tuh kutub apa Mas Dimas? Kutub utara, kutub selatan gitu ya. Nah, jadi kutub itu merupakan singkatan loh ibu-ibu. Singkatan dari apa? Singkatan dari Komunitas Tahajud Berantai. Itu ya. Kutub itu singkatan dari Komunitas Tahajud Berantai. Di mana awalnya kami memang komunitas Bu, yang berdiri di tahun 2013 gitu. 5 tahun perjalanan, di tahun 2018 kami memikir Bu, bagaimana biar bisa memberikan dampak yang lebih hebat lagi dan lebih luas lagi tentunya. Makanya kami membuat yayasan, namanya Yayasan Rumah Sosial Kutub. Mas Dimas, Yayasan Rumah Sosial Kutub itu lembaga apa? Jadi Rumah Sosial Kutub adalah lembaga amil zakat Bu, lembaga ziswaf, lembaga yang mengelola dana zakat, wakaf, infak dan sodakoh. Gitu ya. Jadi bisa dikatakan kami ini mirip-mirip seperti ACT, rumah zakat atau lain sebagainya. Nah, secara kelembagaan maupun secara operasional alhamdulillah Bu, kami sudah mendapatkan legalitas lah bahasa, sudah mendapatkan izin. Ya, secara kelembagaan kami sudah mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM. Secara operasional kami sudah menjadi member dari Forum Zakat Bu, seperti itu. Nah, salah satu program andalan kami di Rumah Sosial Kutub ada yang namanya Tersenyum. Yang ini Bu ya, yang ada daun lagi tersenyum ini Bu. Nah, ini mungkin ibu-ibu sudah sangat familiar Bu, sudah sangat sering banget ngelihat. Di mana tersenyum juga merupakan singkatan loh ibu-ibu. Singkatan dari apa? Terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Nah, coba ulangi dalam hati Bu ya. Apa itu tersenyum? Terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Di mana ya dengan program tersenyum ini kami mengajak masyarakat untuk apa? Hidup sehat, go health, hidup bersih, go green, dan hidup berkah, go berkah gitu ya. Nah, mungkin di sini ibu-ibu udah pada tahu ya, sudah kan paham. Pertama go health Bu. Ya, go health ini maksudnya apa? Maksudnya tidak menggunakan minyak jelantah terus-menerus Bu ya gitu. Nah, mungkin kalau ibu-ibu yang ada di Pulau Jambi sudah pada paham tuh. Minyaknya tidak digunakan terus-menerus tapi hanya beberapa kali saja, habis itu tidak digunakan lagi. Berapa kali sih Mas Dimas maksimumnya? Gitu. Menurut data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta Bu ya, minyak goreng itu maksimum Bu. Mentok-mentoknya paling banyak digunakan 3 kali. 3 kali. Tidak boleh lebih. Kenapa emangnya Mas Dimas? Karena minyak goreng itu mempunyai senyawa karsinogenik ibu-ibu yang bisa memicu penyakit kanker ya. Nah, makanya tidak boleh digunakan terus-menerus. Ya walaupun saya akui Bu secara pribadi Bu ya. Goreng ikan, goreng ayam, apalagi buat sambal Bu. Pakai minyak yang hitam-hitam tuh mantap banget Bu ya. Tapi itu udah tidak sehat Bu ya gitu. Yang kedua go green, hidup bersih. Nah, coba saya tanya nih ke ibu-ibu sekalian ya. Ibu-ibu biasa kalau goreng-goreng, setelah itu minyaknya diapakan?
Nah, mungkin ibu-ibu hebat-hebat yang ada di Ulu Jami sudah pada tahu kalau minyaknya tidak dibuang tapi dikumpulkan. Nah, tapi masih ada Bu ibu-ibu di luar sana yang belum melakukan ini. Itu Bu ya. Padahal minyak goreng ini bisa menyebabkan pencemaran lingkungan, Bu. Salah satunya banjir, ya. Kenapa kok bisa Mas Dimas? Bisa, Bu. Karena minyak goreng kan lemak, Bu ya. Lemak ketika bertemu dengan sabun menggumpal. Nah, gumpalan inilah Bu yang bisa menyebabkan mampet Bu ya gitu. Nanti banjir, apalagi sekarang Bu ya sudah masuk musim hujan Bu gitu. Jadi kita harus menjaga lingkungan Bu ya. Nah, yang ketiga, Go Berkah. Mungkin ini Bu yang membedakan antara program ini dengan program yang ada di seluruh dunia Bu ya, Masya Allah. Yaitu apa? Yaitu Hidup Berkah. Di mana dengan program ini kami mengajak masyarakat Bu untuk bersedekah menggunakan limbah. Ya, seringnya Bu ya, seringnya kadang kita bersedekahkan menggunakan uang Bu ya, tenaga atau barang-barang yang masih kita gunakan. Tapi dengan program ini ternyata kita bisa Bu bersedekah menggunakan limbah minyak jelantah. Harapan kami Bu ya, dengan adanya program tersenyum ini bukan cuma tersenyum warganya, bukan cuma bahagia warganya, tapi bahagia warganya, bersih kotanya dan berkah kehidupannya. Nah, izin Bu, saya menyampaikan kondisi saat ini Bu ya dari program Kampung Tersenyum hampir selama 2 tahun ini. Yang pertama Bu, ini ya yang paling atas Bu ya. Rata-rata Bu ya sekarang di Jakarta Selatan saja Bu ada 14.000 liter limbah minyak jelantah yang terkumpul setiap bulan. Setiap bulan di Jakarta Selatan. Banyak banget Bu ya. 14.000 liter ini sekitar sekitar 13 ton ya. Kalau ibu tuang minyak ini Bu, bisa buat kolam ikan lele Bu, ya gitu. Nah dari 14.000 liter ini ada dana sedekah Bu sekarang yang terkumpul. Berapa? Sekitar 500 juta dana sedekah yang terkumpul setiap bulannya. Masya Allah Bu ya gitu. Kapan lagi ya kita semua Bu bersama-sama bisa bersedekah 500 juta setiap bulan. Ya, kadang kita sedekah 5.000, 10.000 aja muter 7 keliling Bu ya. Apalagi sedekah 100.000 Bu. Udahlah sedekahnya besok aja. Besok-besok malah tukang cilok lewat Bu ya. Tukang batagor, tukang siomay. Malah jadinya jajan gak jadi sedekah gitu Bu. Tapi dengan program ini ternyata kita bisa bersedekah Bu. Yaitu 500 juta setiap bulan. Nah ini Bu, ini data yang saya sampaikan Bu ya selanjutnya. Dari 65 kelurahan. 65 kelurahan Bu ya di Jakarta Selatan. Ada 10 kelurahan Bu yang sudah kami sebut optimal, yaitu kelurahan-kelurahan yang mengumpulkan lebih dari 30 jerigen setiap bulan. Ada 37 kelurahan yang kami sebut belum optimal Bu, yaitu kelurahan yang mengumpulkan 1 hingga 30 jerigen. Tapi ada juga Bu 18 kelurahan yang mengumpulkan 0 jerigen setiap bulan Bu. Gitu. Nah Ulu Jami masuk yang mana Mas Dimas? Tentunya Ulu Jami masuk yang 10 terbaik Bu ya. Kelurahan terbaik mah masuk 10 yang terbaik Bu ya. Kurang lebih di kalau Jambi mah sekitar 60 hingga 100 Bu setiap bulannya ya. 60 hingga 100 jerigen setiap bulan. Jadi udah 2 kali lipat Bu. Jadi 2 optimal Bu ya, double gitu. Nah, tapi ada Bu kelurahan yang masih 18 kelurahan ini misalnya 0 jerigen gitu ya. Jangankan 1 jerigen Bu, 0 Bu gitu ya. Nah, kenapa Mas Dimas kok hal ini terjadi? Karena kami menemukan kendala di lapangan Bu. Apa saja kendalanya Mas Dimas? Ini. Yang pertama Bu ya, koordinasi dengan PIC-nya belum optimal Bu. PIC ini person in charge Bu ya, atau penanggung jawab Bu ya, atau koordinator lah boleh Bu ya. Koordinasi dengan PIC belum optimal. Kok bisa Mas Dimas nggak optimal? Bisa Bu. Karena biasanya gini. Program sedekah minyak jelantah di kelurahan itu dipegang. Kalau nggak dengan Kasih Ekbang, dengan lurahnya secara langsung. Nah bayangin Bu, satu orang ini yang melakukan semua kegiatan ya, yang koordinasi dengan rumah kutub, penjemputan, pencatatan, pendekatan ke masyarakat Bu ya gitu, belum lagi nanti koordinasi ke masyarakat dan lain sebagainya. Nah bayangin Bu, satu orang melakukan seluruh kegiatan ini. Makanya Bu di sini kita mau mengoptimalkan dengan cara apa? Nanti ada kerjasama Bu ya antara PKK dan Kasih Ekbangnya, di mana untuk pendekatan masyarakat nanti ibu-ibu PKK-nya nih seperti yang selama ini sudah berjalan ya gitu.
Nanti untuk penjemputannya tetap melalui Kassekbang ya. Jadi melalui PPSU-nya, Bu. Nah, jadi kalau yang selama ini berjalan, silakan selama ini berjalan aja, Bu. Tidak perlu berubah-berubah, Bu ya, gitu. Kenapa? Karena kegiatan ini, pola ini itu nanti akan dicontoh, Bu, dari Ulu Jami untuk seluruh kelurahan yang ada di Jakarta Selatan. Nah, kendala yang kedua apa, Mas Dimas? Kendala yang kedua nih, Bu, ya. Tingkat partisipasi RW-nya belum maksimal, Bu. Maksudnya apa? Maksudnya dari sekitar 600 RW di Jakarta Selatan, yang baru ikut program itu sekitar ya bisa dikatakan 60-an RW, Bu. Atau 10% ya. Nah, ini yang mau ditingkatkan ke depannya, Bu, ya, gitu. Yang ketiga, ruang lingkupnya belum berjalan dengan baik, Bu, ternyata. Maksudnya apa? Maksudnya antara kecamatan, kelurahan maupun RW kadang masih tumpang tindih. Contoh saya sedekah minyak jelantah misalnya ke kecamatan, Bu, ya, gitu saya. Tiba-tiba nanti dari kelurahan nanya, Mas Dimas, kok kamu nggak sedekah? Saya bilang, saya sudah sedekah ke kecamatan. Terus ditanya lagi, kenapa nggak sedekahnya ke kelurahan saja? Kenapa nggak sedekahnya ke RW saja? Seperti itu, Bu, ya, gitu. Nah, alhamdulillah, Bu, ya, kendala-kendala ini kami bawa kemarin rapat bersama Wali Kota Jakarta Selatan. Alhamdulillah, 3 kendala kami mendapatkan 3 solusi juga. Apa saja, Mas Dimas, solusinya? Nah, ini. Jadi mohon izin, Bu, mohon izin Ibu-ibu sekalian. Jadi nanti akan ada satu PIC, Bu, ya, atau penanggung jawab juga dari PKK. Ya. Boleh dari PKK secara keseluruhan, boleh dari Pokja 3 atau Pokja 4. Tugasnya ngapain sih, Mas Dimas? Tugasnya yang mungkin selama ini berjalan, Bu. Di mana nanti yang setiap bulan sering koordinasi sama saya, pihak Kassekbang dan tim admin kami. Ya, atau sering chattingan lah, Bu, bahasanya. Jadi antara Ibu PKK jadi PIC nanti ya, yang ibaratnya mengomandoi lah anggota PKK di kelurahan maupun RW. Nanti juga koordinasi dengan saya, dengan Pak Kassekbang, ya, dan juga nanti dari tim admin kami. Jadi yang sering chattingan lah, Bu, ya, 4 orang ini gitu, Bu. Nah, nanti ke depannya juga kita mau mengumpulkan data, Bu. 2 data yang mau dikumpulkan, tuh. Data RW dan data UMKM. Jadi yang RW misalnya, Bu. Data RW yang mau dikumpulkan itu apa? Mana RW yang sudah aktif, mana RW yang belum aktif gitu ya. RW yang sudah aktif mau ditingkatkan, RW yang belum aktif mau disosialisasikan. Kalau UMKM nanti mau didata juga, Bu, ya. Tidak perlu banyak-banyak. Nanti kita ambil saja, Bu, ya, misalnya data UMKM atau pedagang yang berhubungan sama minyak jelantah saja, dan kita ambil sampel dulu saja, Bu. Misalnya 10 dulu, Bu. Tidak perlu banyak-banyak. Nggak perlu sampai 100, tapi bisa kita ambil 10. Nah, nanti yang 10 ini mau kita libatkan juga, yang mau kita ikut sertakan di program sedekah minyak jelantah. Nah, baru nanti, Bu, yang ketiga ada pembagian ruang lingkup program, ya, di mana antara kecamatan, kelurahan, dan RW itu sektornya masing-masing, biar nggak tumpang tindih. Gitu, Bu, ya. Nah, Mas Dimas, kami sudah tahu, Mas Dimas, ternyata nama programnya Tersenyum itu singkatan ya dari Rumah Syal Kutub. Kami juga sudah tahu, Mas Dimas, beberapa kondisi saat ini, beberapa kendala, dan beberapa solusi dari kendala-kendala tersebut. Terus ke depannya kita mau ngapain, Mas Dimas? Maksud Mas Dimas ngomong di sini mau ngapain? Nah, ini, Bu. Ini merupakan inti presentasi saya pada pagi hari ini. Yang pertama, saya mohon izin, Bu, saya punya timeline, Bu, ya, gitu. Nah, timeline ini, Bu, ya, atau agenda bulanan lah, Bu, ya. Di sini ada bulan, di sini ada kegiatan. Nah, di bulan Mei kemarin, Bu, alhamdulillah kami sudah melakukan 3 kegiatan, Bu, ya, gitu. Apa saja kegiatannya? Pertama, sudah melakukan koordinasi bersama PKK Kota, Sudin dan tentunya Wali Kota Jakarta Selatan. Yang kedua, sudah menandatangani surat kerjasama. Jadi, kalau misalnya dari ibu-ibu PKK-nya di sini bertanya, Mas Dimas, ini program sedekah minyak jelantah yang melibatkan PKK untuk seluruh kecamatan dan kelurahan, ya, itu resmi nggak? Jawabannya resmi, Bu. Kenapa? Karena kami sudah punya surat kerjasama atau MOU lah bahasa gitu, Bu, ya. Nah, di bulan Mei juga kemarin sudah melakukan webinar umum, Bu, untuk seluruh Pokja 3 Jakarta Selatan. Untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus kurang lebih kegiatannya sama, Bu, ya, yaitu menunjuk PIC dan pengumpulan data, Bu, ya. Jadi PIC tadi yang dari PKK dan pengumpulan data, Bu. Nah, untuk pengumpulan data formatnya sudah saya siapkan. Jadi tidak perlu dibuat lagi, Bu, ya. Jadi nanti tinggal bisa diisi, diperbanyak saja, Bu, gitu. Jadi ibu-ibunya tidak perlu mikir lagi data apa yang mau dikumpulkan, terus
formatnya seperti apa. Nah, Mas Dimas, kalau kita mau mengimplementasikan optimasi ini bagaimana Mas Dimas gitu. Langkah-langkahnya seperti apa? Nah, mungkin ini Ibu sudah pada tahu Bu ya gitu. Ini hanya saya sedikit mengulang Bu, sedikit mengulang. Yang pertama tentunya pasti dilakukan edukasi Bu ya. Edukasi itu ya Zoom meeting seperti ini Bu ya gitu. Kita sharing-sharing. Nanti harapan saya Bu kalau di kelurahan sudah aktif seperti Ulu Jami, bukan lagi edukasi Bu, bukan lagi dari saya, tapi kita dua arah Bu. Nanti kita diskusi misalnya gitu ya. Di lapangan terjadi seperti apa, kendalanya apa, segala macam gitu. Nah setelah edukasi, ngapain? Harapan kami ya ibu-ibu yang selama ini sudah berjalan Bu ya. Mengumpulkan minyak jelantah Bu ya. Dikumpulkan di wadah-wadah kecil, nanti dikumpulkan di dirijen seperti ini. Untuk dirijennya kami yang siapkan, kami yang fasilitasi Bu ya gitu. Nah, mungkin di sini sedikit catatan saja Bu ya. Dirijen yang dari Rumah Kultup pasti dirijen yang ukuran 18 liter dan ada stikernya Bu ya. Nah, di stiker ini mungkin nanti kalau ibu perhatikan ada logo Rumah Kultup, ada logo PKK dan ada logo Sudin LH Bu gitu. Jadi kalau dirijennya polosan itu bukan program dari Rumah Kultup ya, bukan program dari pemerintah. Nah, setelah dikumpulkan tentunya akan dilakukan penjemputan Bu gitu ya. Nah, mungkin untuk teknis di pengumpulan penjemputan ibu-ibu sudah pada paham Bu ya. Bahkan pahaman ibu mungkin kalau teknis di lapangan daripada saya gitu. Nah, harapan saya malah Bu ya, yang ibu-ibu lakukan di Ulu Jami itu dicontoh Bu oleh kelurahan lain gitu. Nah, mungkin di sini ibu-ibu masih ada yang bertanya ya, Mas Dimas, ini minyak jelantah dikumpulkan untuk apa? Tentunya kami jadikan biodiesel Bu. Bukan untuk minyak curah, bukan untuk dikonsumsi ulang, tapi kami jadikan biodiesel. Biodiesel itu apa Mas Dimas? Biodiesel itu bahan bakar ramah lingkungan ya Bu ya. Biasanya untuk mobil-mobil besar Bu. Truk, tronton, traktor Bu ya. Atau mobil-mobil yang bermesin diesel lainnya. Nah, di sini saya sedikit mengulang juga mengenai konsep sharing sedekah Bu ya. Di mana setiap satu dirijen ini yang 18 liter itu ada nilai sedekahnya. Yaitu berapa? 135.000 per dirijen ya. Di mana nanti dana sedekah ini dibagi dua Bu ya. 60% atau 81.000 itu dikembalikan ke masyarakat Bu ya. Harapan kami karena ini program pemberdayaan masyarakat digunakan untuk kegiatan-kegiatan Bu ya. Seperti kalau nggak salah kemarin di bulan Juni apa Juli Bu ya gitu. Kalau nggak salah pas Ramadan nih ada santunan yatim Bu ya gitu. Waktu itu alhamdulillah saya Mas Afik juga datang ke sana Bu ya. Itu ada santunan yatim. Nah, memang kegiatannya digunakan untuk peruntukan seperti itu Bu ya. Digunakan untuk kegiatan-kegiatan. Yang 40% atau 54.000 itu nanti akan dikelola Timur Masyarakat Kutub Bu ya sebagai lembaga amil zakat di mana nanti dana sedekah ini akan kami salurkan Bu kepada mustahik-mustahik yang ada di Jakarta maupun Indonesia secara keseluruhan. Nah, ini poin pertama yang baru Bu. Insya Allah kabar baik. Di akhir slide ini nanti ada kabar baik buat ibu-ibu sekalian. Nah, pertama Bu, kami punya rekomendasi. Ini rekomendasi Bu ya. Kalau saran lah Bu, saran gitu. Karena setelah hampir 2 tahun berjalan, kami mendapatkan beberapa pertanyaan yang sama Bu gitu. Yang pertama mengenai yang ini dulu Bu ya. Tadi kan yang dikembalikan ke masyarakat ada 81.000 Bu ya. Ada 81.000 yang dikembalikan ke masyarakat. Banyak banget Bu, ada kelurahan yang bertanya atau bahkan sampai ke RW, Mas Dimas, boleh nggak Mas Dimas, kalau kami membutuhkan operasional, digunakan sebagian dari sedekah ini untuk operasional? Jawabannya boleh Bu. Saran dari kami, maksimum mentok-mentoknya boleh digunakan 20.000 Bu untuk operasional. Lebih jangan, kurang boleh Bu ya. Jadi nggak boleh tuh lebih dari 20.000 untuk operasionalnya. Ya, kalau kurang boleh banget Bu. Misalnya cuma 6.000 doang atau 10.000 misalnya untuk operasional. Sisanya yang dikembalikan untuk kegiatan-kegiatan boleh banget. Tapi saran dari kami maksimum 20.000 Bu ya, maksimum itu. Nah, sisanya digunakan untuk penyaluran. Nah, sama Bu. Ya 54.000 di Rumah Masyarakat Kutub. Kami transparansi Bu ya. 10.000-nya akan kami gunakan untuk operasional, 34.000-nya untuk program penyaluran. Nah, ini Bu, yang kata saya tadi good news Bu ya. Berita baik, kabar baik. Sekarang ada namanya Asnaf Fisabilillah Bu, 10.000. Itu apa sih Mas Dimas? Itu nanti ya yang akan kami salurkan untuk penggeraknya Bu ya. Atau kalau bahasa sederhana nanti insya Allah Bu ke depannya yang dikembalikan ke masyarakat itu 91 Bu sekarang ya. 91.000 naik 10.000 Bu ya. Alhamdulillah gitu.
Nah, tapi peruntukannya 10.000 ini Bu ya, mungkin nanti secara teknis bisa didiskusikan lagi Bu ya sesama ibu-ibu sekalian. Tapi kalau dari kami Bu, 10.000 ini nanti akan kami salurkan di pihak kelurahan Bu. Ya, kenapa mesti Mas kok pihak kelurahan? Karena pihak kelurahan tuh tugasnya double Bu. Ya, bukan cuma mengumpulkan, tapi juga nanti ada peran Bu gitu. Dan juga mungkin kalau misalnya di kelurahan ada kegiatan-kegiatan gitu Bu ya, gitu. Atau nanti kalau secara teknis mau digabungkan misalnya, biar nanti kegiatannya barengan, bebas. Itu kami nanti kami serahkan saja Bu ya. Tapi kabar baiknya nanti insya Allah mulai bulan ini itu 91.000 Bu. Tidak, udah naik 10.000 Bu ya gitu. Emangnya kenapa mesti Mas pihak kelurahan? Nah, pihak kelurahan tuh ini Bu, tadi peran dan tugasnya Bu ya. Karena mungkin yang selama ini sudah berjalan Bu ya, dari pihak kelurahan nanti ada peran ini, di mana ada peran monitoring, controlling, dan juga supporting ibu-ibu. Apalagi tuh Mas Dimas, kok link belakangnya ya. Nah, izin saya jelaskan sedikit Bu. Jadi monitoring itu sedikitnya nanyain Bu, ya nanyain. Contohnya misalnya RW 1 ditanya Bu, RW 1 udah sediakan minyak jelantah belum? RW 2 monitor gitu ya. Nah, kalau controlling itu yang sedikit mikir Bu misalnya. Misalnya Mas Dimas misalnya RW 1 bulan ini mengumpulkan 10 dirijen. Bulan depan misalnya 5 dirijen Bu. Kan berkurang 5 Bu ya. Nah, itu ditanyain kenapa. Kalau supporting itu nanti yang membantu kalau misalnya di daerah ibu-ibu sekalian membutuhkan penjelasan lebih lanjut seperti itu. Nah, sekarang ada yang baru ini Bu ya. Di mana yang baru juga nanti ada pelaporan Bu. Ya, pelaporannya nanti berjenjang. Dari RW ke kelurahan, kelurahan ke kecamatan, nanti kecamatan ke kantor wali kota. Pelaporannya gimana Mas Dimas? Simpel Bu. Berapa banyak sedekah yang terkumpul dalam dirijen Bu ya? Berapa banyak dana sedekah dan dana sedekahnya digunakan untuk apa saja? Cuma seperti itu Bu, nggak ribet Bu ya gitu. Nah, kalau pihak wilayah gimana Mas Dimas? Nah, ini yang mau kita kembangkan ke depannya Bu ya. Kan mungkin kalau di wilayah selama ini mengumpulkan dari rumah tangga dan pedagang Bu ya. Nah, nanti untuk UMKM bolehlah Bu secara teknis dikumpulkan oleh pihak kelurahan Bu, atau mau digabungkan di wilayah juga boleh gitu ya. Gitu. Jadi kedepannya bukan cuma dari rumah tangga, nanti kita sama-sama Bu ya. Kita juga menggalakkan pedagang dan UMKM ya. Nah, untuk pedagang dan UMKM tadi yang seperti saya katakan sebelumnya Bu ya, tidak perlu semuanya dulu Bu. Kita ambil sampel dulu saja beberapa gitu. Nah, sebenarnya Bu ya, 3 sektor inilah yang dimonitor, yang dikontrol maupun disupport oleh pihak kelurahan tadi Bu. Nah, itulah sebenarnya alasan utama kami kenapa tadi kami berikan asna fisabilillah 10.000 yang kami salurkan kepada pihak kelurahan seperti itu. Ya. Sama nanti untuk pihak wilayah Bu ya, atau RW-RW-nya nanti memberikan laporan Bu ya. Berapa banyak minyak jelantah terkumpul di RW-nya pada bulan itu. Nah, ini terakhir Bu ya. Ini saya hanya sekedar mengingatkan Bu ya. Yang pertama ketika lagi penjemputan Bu ya, penjemputan. Pertama pastikan nanti pada penjemputan oleh tim Rumah Masyarakat Kutub Bu, ada bukti setor seperti ini. Ada nama, alamat, minyak jelantah terkumpul Bu ya, bahkan penerima juga penyetor. Kenapa? Karena nanti Bu, bukti ini itu bisa digunakan sebagai apa? Sebagai bukti kalau misalnya ada salah transfer. Ya. Yang kedua, sebagai bukti Bu ya, kalau nanti minyak jelantahnya terkumpul dari tempat ibu-ibu sekalian. Di mana nanti dari data sini Bu, bukti setor ini itu yang akan kami gunakan Bu ya. Kami akan input, kami akan masukkan ke database kami. Ya, nanti database inilah yang nanti akan kami laporkan kepada pihak wali kota. Makanya kasihan Bu, sayang Bu ya. Kalau nanti ibu-ibunya sudah bekerja, udah ngomong minyak jelantah, tiba-tiba nggak ada bukti store ini, jadinya apa? Minyak jelantah yang terkumpul itu nggak masuk ke database Bu, nggak masuk ke laporan. Nah, takutnya kan sayang Bu ya. Kalau ibu-ibunya nanti udah capek-capek malah nggak terdata. Nah, jadi pastikan ada ini Bu ya gitu. Kalau misalnya nggak dapat gimana Mas Dimas? Minta Bu ya. Pasti tim lapangan kami memberikan ini. Nggak mungkin nggak ngasih. Kalau nggak ngasih, jangan diberikan Bu ya. Kalau misalnya tidak diberikan, kalau misalnya tidak ada bukti store ini, jangan diberikan minyak jelantahnya. Yang kedua, standar dari tim lapangan kami Bu. Tim lapangan kami pasti memakai name tag, pasti memakai seragam dan menggunakan sepatu. Jadi nggak mungkin Bu ya, nggak mungkin tiba-tiba tim lapangan kami itu menggunakan sendal, nggak pakai name tag atau pakai kaos biasa seperti itu Bu ya. Nah, yang ketiga, ketika lagi penjemputan pasti berjadwal Bu. Ada jadwal, udah janjian dulu ya. Nggak mungkin tiba-tiba datang gitu, nggak mungkin tiba-tiba hari ini sore datang ke kelurahan. Nah, jadi Bu, kalau misalnya tidak memenuhi 3 standar ini,
bukti setor, seragam, dan dia jual. Tiba-tiba ada yang datang nih ke wilayah ibu-ibu sekalian mintain minyak jelantah. Jangan diberikan, Bu. Kenapa? Karena itu bisa jadi oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan ya program ini untuk keuntungan-keuntungan tertentu gitu, Bu ya. Nah, itu saja, Bu, pemaparan materi saya, Bu ya. Alhamdulillah mungkin sudah tersampaikan semua. Tadi ada 2 poin mungkin yang baru, Bu ya. Pertama tadi yang 10.000, yang kedua tadi ada pelaporan. Cuman itu, Bu, sebenarnya yang baru, Bu, gitu. Ya. Di sini ada alamat kantor kami, Bu ya, di Lenteng Agung. Alhamdulillah mungkin salah satu anggota PKK di Ulu Jami sudah pernah datang ke sini, Bu, ya. Kalau nggak salah dulu Bu Elis, Bu, ya. Bu Elis jadi pembicara, Bu ya. Ketika hari HPSN kemarin, Bu ya. Hari Peringatan Sampah Nasional, Bu Elis kami undang ke sini jadi pembicara, Bu, sharing ke kelurahan yang lain. Nah, ibu-ibunya yang lain, kalau misalnya nanti mau main ke sini silahkan, Bu. Nah, ini ada nomor HP saya, Bu ya. Ini nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan dihubungin ke nomor ini, Bu, gitu. Nah, di sini ada sosial media kami, Bu. Kami punya Facebook dan Instagram namanya Rumah Sosial Kutub. Jadi nanti selain ini mungkin ibu bisa follow, Bu ya. Kenapa? Karena semua kegiatannya kami lampirkan di sini, Bu. Kami upload, kami unggah ke sosial media. Kalau misalnya ada penyaluran, bahkan ada laporan minyak jelantah terkumpul, itu ada, Bu, di sosial media ini. Nah, kalau ujung kanan ini merupakan website kami, Bu. rumahsosialkutub.org. Ini lebih lengkap, Bu. Bukan cuma kegiatan, bukan cuma berita, tapi juga ada laporan keuangan. Nah, jadi kalau ibu-ibu bertanya, Mas Dimas, ini ada laporan keuangan nggak sih Rumah Sosial Kutub? Ada, Bu. Silakan kunjungin di sini, di-download juga bisa. Seperti itu, Bu ya. Pemaparan materi saya. Selanjutnya mungkin kita bisa tadi di kolom chat ada pertanyaan atau diskusi, silakan, Bu. Untuk tanya jawabnya saya kembalikan ke MC, Bu ya. Gitu. Sebentar saya izinkan unmute dulu, Bu. Oke. Oke, Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan atau saya kembalikan ke Bu Elmi Ismail ya untuk sesi tanya jawabnya, Bu. Ya, halo, sudah terdengar suara saya? Sudah, Ibu. Ya, oke, baik. Terima kasih, Mas Dimas. Ini kita buka kolom pertanyaan ya. Iya, Bu, boleh. Atau diskusi, Bu. Saran, masukan, feedback, boleh banget, Bu. Misalnya selama ini mau sharing, Bu ya, kegiatan minyak jelantah di Ulu Jami seperti apa, boleh banget ya. Karena kita harapannya 2 arah saja gitu, Bu. Baik. Kalau gitu kita panggil dari Bu RW aja deh. Bu RW 1 sampai dengan 8 mungkin ada saran atau pertanyaan, kita kasih kesempatan dulu di Bu RW-nya supaya tidak crowded ya. Ayo Bu RW 1 sampai dengan 8 kita kasih kesempatan. Halo Bu RW. Ya, saya Bu El. Ya, silakan Bu RW. Ah, ini perwakilan. Oke, ini Bu RW 2. Iya. Selamat siang, Mas Givari. Siang, Ibu. Ya, ini selama ini tadi kan apa yang dimaksud untuk sebagian untuk apa operasional gitu ya. Tapi kalau di RW kami ini kemarin kesepakatan dari intern pengurus RW 2 itu selama 6 bulan itu kita ambil, terus kita bagikan ke masing-masing RT. Nah, sebagian itu saya instruksikan untuk dibagikan ke yatim dan duafa, tapi sebagian juga kita kasih kader yang capek, yang mengumpulkan begitu. Iya, Masya Allah. Kalau begitu gimana, Mas? Benar apa tidak? Apa harus bagaimana gitu untuk kedepannya? Oke, siap. Mohon izin Bu Elmi ya, izin saya langsung respon. Sebenarnya boleh aja Ibu, Bu Santi ya. Iya. Oke, boleh aja Bu. Memang seperti itu harapan Bu ya. Dari dana sedekah itu ada yang mungkin dikembalikan ke RT-RT Bu ya, ada yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan kayak satu dan yatim, dan juga boleh digunakan operasional sebagian Bu, seperti itu. Oke. Berarti emang sudah betul ya jalan Sudah betul begitu Bu. Ya? Mantap. 2 jempol Bu. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu RW. Ya, sama-sama Bu El. Selanjutnya mungkin dari Bu RW 1. Ada Bu RW 1? Bu Sayekti, mana ya? Balik sih.
Oke, RW 1, RW 2, RW 3 mungkin ada yang mau ditanyakan Bu RW atau perwakilan? RW 4, RW 5. Bu RW 4 monitor. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu? Sudah? Yang dari Ibu RW sudah? Oke. Kalau dari Bu RW sudah, Ya, sekarang kita monitor. lanjut. Oh ya, Bu RW 4. Halo. Ya, Apa Ibu. kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Mungkin ada Ya, pertanyaan, ada masukan, silakan Bu RW. enggak sih, hanya ini aja, info aja. Kalau di RW 4 itu kan dananya masih terkumpul ya Bu. Itu nanti akan kita salurkan ke akan disalurkan ke santunan yatim gitu Ibu. Nah, nanti kemungkinan sisanya mungkin akan dibagikan kepada kader yang koordinator kader yang lelah gitu kali ya Bu ya. Bisa begitu ya Pak Gifari? Ya, boleh Bu, seperti itu Bu. Ya, soalnya kan emang ini kan pengumpulan mijel kita umumkan ke warga itu bukan kalau ngumpulin mijel itu bukan seperti bank sampah. Kalau bank sampah itu kan pengumpulannya, jadi kalau keluarga itu kan takutnya kan warga ya, wah saya ngumpulin nanti bisa mendapatkan gitu kan, takutnya persepsinya ada yang seperti itu. Jadi ini sedekah, hitungannya sedekah mijel, bukan pengumpulan seperti bank sampah. Kalau bank sampah itu kan kita dihitung ya per ininya, jadi kita kasih pengertian juga ke warga kalau pengumpulan mijel itu adalah sedekah gitu. Jadi nanti uangnya dikumpulkan, nanti akan kita gunakan untuk santunan yatim. Begitu aja informasi dari RW 4. Bisa ditambahin sama Mbak Wanti kali, Mbak Wanti yang lebih paham. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari perwakilan koordinator Jumantiknya. Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan, Bu Siswanti? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebagai koordinator lapangan di RW 04 berkoordinasi dengan Bu RW, Pak RW, dan Pak LMK. Memang untuk kegiatan di RW 04 dari awal sampai sekarang belum terlaksana untuk santunan yatim, tapi insya Allah kita tetap akan melaksanakan kegiatan santunan yatim itu dari uang yang sudah terkumpul. Kebetulan untuk rekeningnya masuk di saya, sudah berkoordinasi dengan Pak RW dan Pak LMK, cuman waktunya belum tepat karena kita mohon maaf, masih ngurusin masyarakat yang vaksin. Insya Allah nanti ke depannya dalam beberapa bulan ini mengadakan santunan. Mungkin dari saya cukup, saya tetap melaksanakan yang menghimbau untuk para kader yang ada di RW 04, mungkin semuanya ya sama kita selaku koordinator, mengingatkan sembari periksa jentik bahwa dirigen kosong untuk sedekah minyaknya dari masyarakat. Mungkin dari saya cukup, Mas Dimas dan Bu Lurah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari perwakilan Ketua Posyandu. Kalau ada pertanyaan ibu-ibu langsung aja ya Bu ya. Ini saya lihat di kolom chat belum ada pertanyaan. Ayo perwakilan dari Ketua Posyandu, mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Dari RW 1 sampai dengan RW 8, Ketua Posyandunya. Bu Nena, ada yang mau disampaikan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih, salam hormat kepada Bapak Gifari, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Ulu Jami, juga Ibu Yuni selaku Kasih Kesra. Sedikit alhamdulillah kalau di RW 03 mungkin dari mijanya yang sudah terkumpul kita sudah memberikan santunan ya. Jadi untuk sesi pertama gelombang pertama pengumpulan mijel itu dananya alhamdulillah kita sudah alokasikan kepada santunan yatim dan juga duafa. Dan yang untuk keduanya karena sebagai bantuan atau jeripaya kader Dasawisma juga ya, kader Dasawisma, kader Jumantik dan kader seluruh RW 03 yang ikut serta dalam menjalankan mijel ini, alhamdulillah kita seragam ya, kita berikan seragam, kita membuatkan kaos mijel kepada seluruh kadernya selaku untuk inilah tambah giat, supaya tambah giat untuk turun ke lapangan. Dan juga kalau untuk santunannya alhamdulillah warga yang kita untuk bantuannya itu juga kita himbau bahwa ini kegiatan mijel ini untuk sumbangan atau untuk ini ya untuk ke yatim juga gitu, untuk dana sosial ke yatim. Jadi dengan tidak sengaja kepada warga yang sedang ngumpulin mijelnya dapat juga menyumbangkan kepada yatim. Jadi dengan sedikit kita ibarat bersedekah walaupun tidak secara langsung ikut bersedekah begitu. Ya begitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ismail izin. Ya, silakan. Maaf Bu Lurah, Mas Dimas. Saya mewakili dari Pokja 3 minta tolong untuk men-share foto kegiatannya penjemputan mijel di Japri ke saya atau ke Bu Esi untuk kita laporkan kembali ke kecamatan. Jadi kalau setiap kali ada penjemputan ke mijel minta foto kegiatannya Bu, sama laporannya berapa banyak dirijen yang dijemput pada hari itu. Terima kasih. Baik, foto kegiatannya itu hanya pas saat penjemputan dari rumah kutub atau kader menjemput dari rumah warga? Boleh, dua-duanya boleh Bu, boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Oke, terima kasih. Bu RW minta tolong diingatkan kembali. Ya, para mohon instruksi dari Ibu RW ya, lanjut kepada kadernya agar setiap kali kegiatan penjemputan mijel baik dari rumah kutub langsung atau dari masyarakat, silahkan difoto kegiatan, foto-foto kegiatan tersebut dikirimkan ke Pokja 3 Kelurahan Ulu Jami, boleh ke Ibu atau yang lebih kenal Ibu Maesi. Boleh ke Maesi boleh? Boleh. Ya, karena Maesi berpartner dengan Ibu Nurul. Baru beli kemarin. Ya, terima kasih semuanya. Sama-sama. Lanjut, yang lain ada yang ingin disampaikan atau pertanyaan? Halo. Mas Dimas monitor? Ya Bu. Masih? Ayo mungkin Mas Dimas ada tanggapan dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh ibu-ibu semua? Insyaallah. Sebenarnya saya kalau mau memberikan tanggapan untuk ibu-ibu di Ulu Jami, speechless Bu kalau bahasanya anak muda sekarang Bu ya. Speechless itu nggak bisa berkata apa-apa lagi. Kenapa? Saya sudah benar keren takjub Bu gitu ya. Nggak salah menjadikan Ulu Jami sebagai panutan Bu ya. Panutan untuk yang bisa dicontoh oleh kedua-kedua lain Bu. Mulai dari ibu-ibunya, programnya, jumlah penghimpunannya gitu ya, Masya Allah. Saya di sini mungkin bisa pertama mau mendoakan ya, pertama mau memberikan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian Bu ya, yang sudah mungkin selama ini berjuang Bu ya di keluarga ibu-ibu. Dan saya doakan Bu,
Semoga apa yang ibu-ibu lakukan selama ini ya untuk program sedekah kita dinilai ibadah dan mendapatkan amal jariah, Bu. Ya. Amin. Ya Allah, amin. Tuh, ya. Nanti kalau misalkan depannya ibu-ibu ada menemukan tiba-tiba ada kendala atau ada apapun, Bu, yang berhubungan sama program ini, jangan sungkan, Bu. Ya, jangan sungkan untuk hubungin saya, Bu ya. Insya Allah saya kalong, Bu. Saya jam 10 malam tuh belum tidur. Nah, jadi nanti kalau ibu-ibu nanti mau bisa ada nanya, bisa jam 9 malam nih, Bu ya. Gak apa-apa, Bu. Silakan chat aja, silakan telepon misalnya gitu. Itu, Bu ya. Insyaallah. Enggak, Mas Gifari, itu kita Ulu Jami kan sudah ada grup Kampung Tersenyum, ada masuk di grup enggak? Saya belum masuk. Belum, Bu. Belum. Kita soalnya sering komunikasi lewat situ juga, masalah penjemputan kapan, itu kita ininya di grup. Oke, siap. Ya, Mas Gifarinya masuk aja, Mas. Ya, semoga. Oke, siap. Nanti mungkin saya bisa minta ke salah satu dari ibu-ibunya ya untuk invite saya ke grup itu, Masya Allah. Oke, bagaimana ibu-ibu? Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Atau ada yang mau di-share lagi? Sebelum nanti mungkin saya tutup sesi pemaparan materinya, Bu. Ayo, ibu-ibu. Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak, maaf, Bu El. Yang untuk laporan Bu Nurul itu setiap penjemputan apa sebulan, misalnya kan ada yang jemputnya 1 bulan, ada yang 2 kali gitu, ada 1 kali. Jadi laporannya setiap penjemputan. Setiap penjemputan. Setiap penjemputan Bu RW. Penjemputan Bu RW ya. Iya, siap. Oke. Jadi pada saat ibu kader ibu menjemput dari rumah warga pun silakan fotonya dikirim ke Mbak Nurul atau Mbak Esi, ya. Oke, siap. Ada lagi pertanyaannya atau curhatannya? Alhamdulillah RW 2 lumayan. Tetap semangat ya ibu-ibu semua. Ya. Ada lagi ibu-ibu? Silakan. Halo. Ada tambahan dari yang lain? Mungkin Bu Yuni mau menambahkan? Bu Yuni masih monitor tuh, Bu Yuni. Cukup kah? Halo, Mas Gifari? Iya, ada Pak Anju nggak di sini, Bu? Anju mana ya, Pak Anju? Oh, nggak ada ya? Belum kelihatan? Nggak ada ya? Ada Bulis, mungkin ada itu yang bisa disampaikan oleh Bulis, yang ingin disampaikan oleh Bulis mungkin bisa tuh. Ada Bulis kan? Bulis. Siapa, Bu? Bulis, ada Bulis? Ya, mungkin ada yang mau disampaikan sama Bulis. Oke, saya panggil Bulis, mungkin ada yang ingin disampaikan. Izin Bu, Bulisnya lagi ke toilet. Baik. Saya cuma mengucapkan banyak terima kasih nih kepada ibu-ibu PKK Ulu Jami yang betul-betul luar biasa. Ternyata dari minyak jelantah yang barang misalnya itu limbah ya Pak ya, yang memang sudah tidak kita gunakan lagi, ternyata banyak manfaatnya. Daripada dibuang percuma ke got menjadi bikin mampet got, ternyata setelah diolah oleh rumah sosial kutub, ditampung oleh rumah sosial kutub, ternyata ada manfaatnya ya untuk santunan anak yatim, dan sekarang akan tambah lagi ya Pak manfaatnya Pak untuk ibu-ibu pengumpul juga akan ada manfaatnya ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti hitung-hitungannya lumayan besar Pak untuk ibu-ibunya. Itu ada persentasenya nggak Pak untuk ibu-ibu pengumpul atau gimana? Kalau persentase tidak ada Bu sebenarnya. Tapi tadi seperti yang kami sarankan Bu ya, misalnya diambil 20.000 untuk operasional boleh, ataupun tadi Bu yang ada asnaf fisabilillah Bu sekarang ada nilainya 10.000 Bu gitu. Per dirijennya. Oh begitu. Baik, ini pasti akan menambah manfaat nih buat ibu-ibu. Jadi ibu-ibunya tambah semangat Pak. Sekarang aja Ulu Jami udah masuk ke 5 besar, mungkin nanti kalau sudah ada kebijakan baru ya dari rumah sosial kutub, insya Allah Ulu Jami menjadi yang terbaik di Jakarta Selatan. Amin. Bahkan mungkin kalau rumah kutubnya se-DKI nanti mudah-mudahan kita yang terbaik juga yang se-DKI gitu ya, ngumpulinnya paling banyak karena ibu-ibunya memang
super semangat ini Pak Ibu. Ada gajinya. Saya rasa itu aja sih dari saya. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita pada siang hari ini. Saya mohon maaf pastinya karena pasti ada kesalahan, kelalaian dari saya yang membuat pertemuan ini mungkin menjadi kurang nyaman ya, karena memang situasinya kita sedang masa seperti ini. Mudah-mudahan kasus COVID bisa segera dikendalikan dan kita bisa kembali berkumpul. Sepertinya itu Bu Lis sudah selesai dari toiletnya. Mungkin pasti akan ada yang bisa disampaikan oleh Bu Lis. Dari ayah tadi. Ini Bu Lis sudah selesai. Ada yang ingin disampaikan Bu Lis? Silakan Bu Lis. Ya, terima kasih Silakan Bu Lis. Ibu-ibu semuanya. Bu Lis. Semuanya. Ya, terima kasih. Makan. Dari gorengan bayu lapar. Ayo Bu Lis, ini ada yang disampaikan. Ini Bu Lis nih Pak, penggeraknya nih Pak, asli Pak. Ya. Ini penggerak kita nih Bu Lis nih. Yang membuat Naikin aja harga minja. Oke, berarti suruh ini, Din. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Bisa udah. Baik, mungkin Bu Elmi, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Pakai HP-nya Ayah ya? Pakai HP-nya ya? Halo. Bu Yuni, mohon maaf. Suara terakhirnya kurang terdengar oleh saya. Oh iya, baik Ibu, silakan dilanjut Bu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ya Bu Yuni. Semangat, ya. Sehat semuanya ya. Di sini banyak ini truk yang lewat, jadi kalah sama suara truk. Maaf ya Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Yuni. Salam sehat selalu. Ya, Bu. Mas Gifari, bagaimana? Oke, tidak ada pertanyaan lagi Bu? Siap. Oke, mungkin bisa izin saya tutup Bu ya. Pertama, saya mau mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, Masya Allah ibu-ibu hebat yang ada pada pagi hari ini Bu ya. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ya kepada Ibu Yuni juga ya atas bantuannya koordinasi hampir 2 minggu ini Bu. Jadi bisa terselenggarakan Bu acara ini. Mohon titip salam saya Bu ya kepada yang lainnya, kepada Pak Lurahnya, Sekkel, Kasih Ekbang dan sebagainya Bu ya. Mohon titip salam saya. Yang kedua, saya mengucapkan mohon maaf jika misalnya masih ada kekurangan di sana di sini ataupun ada salah kata yang saya sebutkan pada pagi hari ini, saya mohon dibuka pintu maaf. Yang ketiga, yang terakhir Bu, saya doakan ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini selalu diberikan kesehatan, ya, Amin. dilancarkan Amin. rezekinya, Amin. ya, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Kalau saat ini ada keluarga sedang sakit, diangkat dan disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. 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 Itu saja Bu pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabila wal taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gifari. Salam sehat selalu. Baik. Para peserta Zoom pada siang hari ini, acara sudah selesai. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Rumah Kutub dan tim, kemudian Ibu Yuni, kasih kesra kita, Pak Anju, mungkin monitor, kemudian Ibu Lis, Bunda Suryani, ibu-ibu RW, para kader Dasawisma yang selalu semangat mengumpulkan mijel dari warga ya, kader begitupun kader Jumantik. Namun titip juga pada saat pengumpulan ke warga, ke wilayah, tetap melakukan secara prokes ya, tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan tetap selalu jaga kesehatan. Terima kasih sekali lagi, saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada bahasa yang kurang sopan, baik pengucapan nama dan jabatan,
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mohon izin mungkin kita bisa sesi foto dulu, Bu. Oh iya, siap. Foto. Yang kamera mau dibuka atau berdiri jilbab boleh, Bu. Tapi jangan dandan, Bu ya. Terus sampai asar, Bu, kalau sampai dandan. Buka masker deh. Oke. Ini izin saya ambil fotonya, Bu ya. Siap. 1, 2, 3. Foto. Oke, sekali lagi, Bu. 1, 2, 3. Salam sehat. Oke, sudah Ibu. Nanti foto, materi dan juga nanti video sosialisasi akan saya share ke Ibu sekalian ya. Makasih. Terima kasih. Salam sehat Ibu. Ini Zoom-nya izin saya Zoom-nya izin saya akhiri juga, Bu ya. 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 Assalamualaikum Ibu. Salam sehat. Salam.